Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Semoga kita tetap kuat dan penuh semangat di dalam kasih Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita siapkan hati untuk menyambut firman Tuhan. Kita bersaat teduh. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Senin 1 November 2021, tertulis dalam kitab 2 Timotius 2 ayat 24. Demikianlah dikatakan. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap, mengajar, sabar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah yang menjadi pelayan Tuhan? Apakah pendeta, guru jemaat, Bible Pro, diakones, atau penatua? Kita katakanlah pelayan tahbisan gereja. Apakah hanya mereka yang menjadi pelayan Tuhan? Tentu tidak. Setiap orang percaya terpanggil untuk melayani Tuhan. Di manakah kita melayani Tuhan? Apakah pelayanan Tuhan itu hanya dilakukan di mimbar saja? Di tengah-tengah gereja saja? Di dalam persekutuan orang Kristen saja? Tidak. Tetapi pelayanan yang sesungguhnya adalah kehidupan kita. Semua orang Kristen, semua pengikut Kristus dipanggil untuk menjadi pelayan Tuhan di dalam kehidupannya. Sebagai apakah kita di dalam kehidupan ini? Sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai murid, sebagai guru, sebagai pekerja, atau sebagai pimpinan? Dimanapun kita melakukan pekerjaan kita, dimanapun kita melangkah dalam kehidupan kita, di sanalah hidup kita dituntut untuk melayani Tuhan. Saya katakan tadi, melayani Tuhan tidak hanya di mimbar saja, menjadi pemberita, pengkhotbah, tidak. Tetapi melayani Tuhan di dalam kehidupan. Bagaimana kita melayani Tuhan? Melayani Tuhan penuh kasih, di dalam hati yang murni. Melayani Tuhan berarti melayani dengan kasih orang-orang yang ada di sekitar kita. Melayani dengan hati yang murni, penuh kesabaran, tidak suka mencari masalah, pertengkaran. Tetapi kita bisa membawa damai, membawa sukacita bagi orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nasihat ini diberikan kepada Timotius karena Paulus tahu Timotius muda akan mudah berubah. Timotius muda akan mudah dipengaruhi oleh pengajar-pengajar sesat, oleh kenikmatan, oleh keindahan dunia. Oleh karena itu, dia menasehatkan agar Timotius kuat dan tetap teguh di dalam iman kepada Tuhan. Dia harus bisa menjadi pembawa damai. Dia harus bisa menjadi solusi. Itulah sebabnya tadi di awal saya katakan, pelayan Tuhan itu siapa? Pelayan Tuhan itu bukan hanya pelayan tahbisan, tetapi semua orang percaya haruslah melayani Tuhan. Melayani Tuhan berarti kita membuat hati Tuhan senang. Bukankah demikian ketika keluarga mempunyai pelayan di rumah, atau kita katakanlah ketika kita makan di sebuah restoran, lalu pelayannya datang, dia akan melayani kita dengan sangat baik supaya kita merasa senang, bukan? Iya, demikian juga lah kita. Ketika kita mau melayani Tuhan, tentu tujuan kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Tetapi kalau masih ada di dalam setiap perjalanan kehidupan kita, kita masih mencari kesenangan diri, itu berarti kita masih terus melayani diri kita. Bagaimanakah seorang pelayan menyenangkan hati Tuhan?
tentu dia harus menjauhi hawa nafsu orang muda, menjauhi ketidakadilan, ketidaksetiaan. Dia harus hidup di dalam kasih dan damai kepada semua orang. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Lalu tidak mencari-cari hal-hal yang bodoh, yang tidak layak. Tidak suka membuat keributan di dalam persekutuan. Sekalipun banyak hal yang mungkin tidak berkenan atau tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan. Tetapi sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kita harus bisa menahan marah, menahan kesal, emosi dan lain sebagainya. Tidak mudah dipengaruhi oleh hal-hal itu semuanya. Seorang hamba Tuhan, dia harus ramah terhadap semua orang, cakap di dalam mengajar. Tentu kalau cakap dalam mengajar, dia bisa menyampaikan sesuatu dengan baik ketika dia sudah melakukan itu. Dan orang akan melihat apa yang dia perbuat. Seperti orang tua ketika menyuruh anaknya untuk berdoa, sementara dia tidak pernah berdoa. Dia bukanlah seorang tua yang cakap mengajar anaknya untuk berdoa. Dia harus sabar, harus lemah lembut. Sekalipun orang berbuat jahat, sekalipun orang tidak merespon baik apa yang dia perbuat, dia harus dengan lemah lembut, dengan sabar menghadapinya. Ingatlah, ketika orang menanam padi, menabur benih padi, lalu padi mulai tumbuh. Apakah hanya padi saja yang tumbuh? Tidak. Rumput, lalang pun ikut tumbuh bersama padi. Tapi ketika seseorang menanam rumput atau lalang, apakah padi ikut tumbuh juga? Oh, tentu tidak. Yang tumbuh adalah semak belukar. Tidak ada padi. Jadi ketika kita menabur atau berbuat kebaikan, pasti ada saja orang yang tidak suka. Tetapi ingatlah, kebaikan itu akan bertumbuh dan berbuah dengan baik. Tetapi ketika orang menanam keburukan, kejahatan di dalam hidupnya, dia tidak akan pernah menuai kebaikan, tetapi dia akan menuai kejahatan, keburukan, kehancuran, dan kebinasaan. Tetap kuat, tetap semangat, berdoa kepada Tuhan agar kita dimampukan untuk melayani Tuhan dengan baik, agar kita dimampukan untuk menyenangkan hati Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, mampukan kami untuk melayani-Mu dengan baik. Jadikan kami menjadi hamba yang setia, yang hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, pakailah kami untuk menyenangkan hati-Mu. Kuatkan dan ajari kami untuk menjauhi segala keinginan-keinginan daging kami, menjauhi ketidakadilan, menjauhi keserakahan, menjauhi hal-hal yang bodoh yang menghancurkan dan menyesatkan kehidupan kami. Tapi kami mau menyenangkan hati-Mu. Kami mau dipimpin dan dituntun Tuhan untuk melakukan banyak hal yang baik di dalam hidup kami. Kami mau menjadi berkat. Kami mau menyenangkan hati-Mu pagi, siang, dan malam. Oleh karena itu Tuhan, kuatkan dan mampukanlah kami. Terima kasih Tuhan. Kami mulai segala pekerjaan kami sepanjang hari ini hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Dan biarlah semuanya Tuhan berkati, berhasil, dan berbuah dengan baik. Terima kasih Bapa. Dengarlah doa kami. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita
Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.